Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anakku sekalian siswa MA Al-Amin Tabanan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, "Ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun, khairum min alfi syahr." Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian syahrun azim, bulan yang agung, bulan yang sangat agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrun fi, bulan yang di dalamnya ada lailatun khairum min alfi syahr, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan agung bukan karena kita mengagungkan bulan Ramadan. Keagungannya Ramadan bukan karena manusia mengagungkan semuanya, akan tetapi memang Allah mengagungkan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita tidak ikut serta untuk mengagungkan bulan Ramadan, maka sangat rugi. Oleh karena itu, ada beberapa orang ketika datangnya bulan Ramadan, yang pertama, bahagia. Kebahagiaan ini muncul dari karena Ramadan sangat luar biasa. Bulan yang penuh didambakan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya haram disentuh oleh api neraka. Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka tubuhnya haram disentuh oleh api neraka. Tapi perlu kita sadari dan pahami bersama bahwa bukan hanya kedatangan bulan Ramadan, kedatangan ibadah-ibadah yang lain, ketika hati kita bahagia, ketika hati kita senang dengan perintah, dengan ibadah, dengan kewajiban yang Allah turunkan, maka haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ada golongan orang yang biasa-biasa saja dengan datangnya bulan Ramadan. Ini berarti orang tidak memahami betul. Karena kalau dia memahami, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatan kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu keutamaan bulan Ramadan, maka umatku akan meminta 1 tahun menjadi bulan Ramadan. Karena ketidakpahaman, maka menghadapi Ramadan biasa-biasa saja. Ada lagi yang lebih parah adalah ketika datangnya bulan Ramadan dia susah. Dan ini naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat kesusahan ketika datangnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis bahwa umatku diberi 5 hal
yang tidak diberi kepada umat yang lain di bulan Ramadan. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Umatnya Nabi Muhammad, Allah beri 5 hal yang tidak diberikan kepada umat yang lain sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, famus shaim, bau mulutnya orang yang berpuasa itu menurut Allah khair, menurut Allah atyabu min rihil misik, lebih harum daripada minyak misik. Baunya saking Allah cintanya kepada orang-orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa menurut Allah itu lebih harum daripada minyak misik. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan adalah ketika orang itu berpuasa, maka para malaikat akan memintakan ampun terhadap dosa-dosa orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai terbitnya fajar, mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari, sampai ketika berbuka puasa. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anakku sekalian, Allah memberikan keutamaan kepada umatnya Rasulullah ketika di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan yang ada yang menggoda manusia. Di umat yang lain tidak ada, tapi di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat menjaga surga, yang menjaga surga untuk menghias surganya di setiap harinya di bulan Ramadan. Karena pada waktu bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan, maka terbukalah pintu surga selama 1 bulan penuh. Pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihias oleh para malaikat supaya untuk mempersiapkan orang-orang yang berpuasa untuk masuk di dalam surga. Dan surga ada pintu khusus yang namanya pintu Rayyan, yaitu pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Dan yang terakhir, Allah memberikan keutamaan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat yang lain adalah setiap akhir malamnya Allah mengampuni, Allah menghapus dosa-dosa orang yang berpuasa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut bulan Ramadan dengan bahagia, dengan senang hati, dengan penuh semangat, dan kita minit selama bulan Ramadan apa yang harus kita lakukan, baik itu ibadahnya, baik sedekahnya, baik ngaji Qur'annya, dan lain sebagainya. Mari kita gunakan, karena nafas yang kita keluarkan di bulan Ramadan itu lebih baik nafas yang di luar Ramadan. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa nafas yang dikeluarkan di bulan Ramadan itu bertasbih. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk menghadapi bulan Ramadan, dan mari kita maksimalkan bulan Ramadan tahun ini walaupun di tengah kondisi pandemi Covid-19. Tetap semangat, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.